Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 24 Maret ya tahun 2022 ini memasuki perkuliahan minggu yang kedua, di mana di sini menurut RPS daripada Prodi Ilmu Komputer, pertemuan 2 adalah mampu menjelaskan dan memberikan argumentasi mengenai perkembangan mobile computing ya dari masa ke masa. Nah, ini mahasiswa harus bisa menjelaskan ini. Ya. Perkembangan mobile computing di sini apanya yang harus dijelaskan, sejarahnya, kemudian pengembangan mobile computing dan setiap generasinya ya. Kemudian tatap mukanya ini perkuliahan secara diskusi 3 dikali 50 menit ya. Tugasnya nanti ada tugas di sini. Kemudian pembelajarannya di sini mengetahui dan memahami pengertian mobile computing. Yang kedua mengetahui dan memahami teknologi penunjang sistem mobile computing. Ya, nanti ada tesnya. Kemarin udah pada ngisi Google Form? Sudah ya. Nanti saya cek di Google Form-nya. NIM-nya siapa aja yang sudah isi, siapa yang belum. Nah, kemudian penilaiannya ini adalah ketepatan dalam menganalisa perkembangan teknologi mobile. Lalu silabusnya pada pertemuan kedua ini menjelaskan tentang perkembangan mobile computing ya. Nanti apakah ada tugas? Kita lihat ya. Ini tugas pertemuan ke-1. Lalu tugas kedua minggu kedua. Nah, ini tugasnya ini ada nih nanti ya. Tuh kan. Mahasiswa membuat video tentang mobile computing, mahasiswa mengupload pada YouTube. Ya. Jika kalian belum punya channel, ya pakai akun Google kan pastinya ya. Akun Google ini kelompok atau tidak di pertemuan ketiga ya. Ini sepertinya tidak kelompok, jadi sendiri-sendiri. Batas waktunya berapa menit di sini tidak ditentukan ya. Internet ya garapannya. Membuat timelapse berupa video animasi tentang perkembangan mobile computing ya. Jadi ini sepertinya pembelajaran bagaimana kalian mengupload artikel tuh kemarin, kemudian membuat video ya pada pertemuan ini ya. Oke, kita mulai pertemuannya. Pertemuan kedua, perkembangan mobile computing. Mobile computing ini menandakan era baru pada bidang komputasi dan sistem informasi. Mobile computing jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah komputer yang bergerak, yang artinya kemampuan teknologi untuk menghadapi perpindahan ataupun pergerakan manusia dalam pemanfaatan komputer secara praktis. Yang terbaru dari mobile computing saat ini apa? Yang kalian tahu? Pak, AI Artificial Intelligence itu termasuk dari mobile computing enggak? Ya, salah satu bagiannya ya. Contohnya kalau dilihat dari pergerakan, di Indonesia udah ada mobil tanpa supir? Ada ya? Udah ada ya. Sudah ada. Mobil listrik yang dikendarai tanpa supir sudah ada. Tapi belum dioperasikan waktu itu, hanya uji coba aja ya. Karena masih dievaluasi dulu ya riskannya. Atau contoh lain apa? Mendeteksi pelanggaran lalu lintas ya. Kalian pakai motor di jalan-jalan dalam kota Jakarta, kalau ada kameranya nyerobot lampu merah, akan difoto nanti, crack
nanti tagihannya ketika pembayaran SIM, ya. Jadi kalau mau melanggar di daerah Jakarta ya hati-hati ya, dilihat dulu tengah kanan kiri. Kan udah dipraktekin waktu itu, ada yang nggak pakai helm, diteriakin tuh dari kamera, mbak yang pakai baju merah helmnya kemana gitu. Udah minimal malu aja ya. Kemudian kalau disitu ada petugas ya langsung disamperin, langsung ditilang ya. Jadi kan itu salah satu datanya bergerak ya. Dia bisa menangkap kamera, menangkap gambar, lalu disimpan sebagai barang bukti. Di situ ada plat nomornya, ya. Kemudian plat nomor ini kendaraan ini punya siapa, nanti disesuaikan dengan yang punya gitu. Nanti ketika kesamsat, ketika ingin memperpanjang SIM-nya nanti ketahuan yang punya motornya ya. Pada dasarnya sistem mobile computing ini merupakan sistem yang terdistribusi dengan jaringan untuk berkomunikasi antar mesin yang berbeda, dan komunikasi nirkabel diperlukan untuk mobilitas perangkat yang saling berkomunikasi, sehingga memungkinkan orang untuk mengakses layanan jaringan di mana saja dan kapan saja. Ya contohnya yang kemarin Google Drive ya, yang paling gampang yaitu. Kemudian handphone kalian itu kan bergerak dari satu BTS ke BTS yang lainnya tanpa harus mendaftarkan ulang gitu ya. Kalau kita pakai wireless kan harus login, daftarnya apa nih, kecuali mesh ya, yang dicatat misalnya MAC address-nya ya, disimpan, dia connect kemana-mana ya, tidak login lagi ya, seperti itu. Ide mobile computing ini ada sejak tahun 1970-an dari Old Dominion University ya. Ini berdasarkan dari artikel ini ya. Dan pada tahun 1894 Guglielmo Marconi ya, bapak radio, adalah orang pertama yang menghasilkan gelombang radio jarak jauh yang menandai awal dari teknologi komputasi nirkabel dan mobile. Jaringan nirkabel pertama selesai di Jerman pada tahun 1958. Pada tahun 1983, ia memasuki industri komputasi mobile dengan penemuan Motorola. Ya, berarti memang yang pertama kali mengeluarkan seluler ya Motorola ini, ya, secara pribadi di dunia, ya, pada di Livingston. Penemuan ini secara simultan menciptakan pasar layanan seluler secara komersial. Sejak itu mobil computing telah berkembang dari radio dua arah, full duplex ya, dua arah yang menggunakan antena besar untuk mengkomunikasikan pesan tersederhana, hingga akhirnya melakukan hampir semua yang dilakukan komputer biasa. Ya, talkie contohnya itu half duplex ya, jadi kita nggak bisa ngobrol langsung, harus tekan baru bicara ya. Kalau handphone kan dua arah langsung, yang si A dan si B secara bersamaan ngobrol, itu kan bisa ya. Kemudian perkembangan mobil komputer hingga kini sangatlah luar biasa. Hal ini tidak lepas dari perkembangan mobil komputer dari waktu ke waktu. Berikut dibahas sedikit mengenai sejarah perkembangan mobil komputer, yakni pertama Dynabook ya. Dynabook ini nama itunya, nama perangkatnya ya, jenisnya. Pada tahun 1968
Alan Kay mengembangkan sebuah komputer portable yang nantinya menawarkan sebuah media elektronik yang modern yang diperuntukkan untuk anak-anak. Graphical Control Interface dengan icon pada komputer ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi yang ada pada saat ini. 68. Ini bentuknya. Ya. Kemudian pada yang kedua, grid kompas 1100 pada tahun 1982. Ini saya belum lahir ini. Ada yang udah lahir? Belum ya. Teknologi ini dirancang dan dikembangkan oleh Git sangat terdepan. Covernya dapat dilipat dan terintegrasi sebuah flat screen. Ya. Ini kayak mesin kasir. Serta casing dari magnesium yang ultralight. Namun ini diteruskan dan dikembangkan oleh Bill Mogrid terlalu mahal dengan harga mencapai 10.000 US dollar. Hanya untuk kalangan militer AS dan NASA saja yang dapat membelinya. Ya pasti ya. Pertama kali yang menguasai internet jaringan komputer pastinya Amerika dan NASA, militer pastinya. Jika ada teknologi baru, pasti yang menggunakan itu militer. Kemudian ada teknologi baru lagi, nanti dipakai dulu sama militer, yang generasi selanjutnya baru dilempar ke pasar. Jadi teknologi usang itu dilempar ke pasar. Yang di pertama pasti diuji coba oleh militer dulu, dan itu pasti untuk keamanan. Yang ketiga, Osborne One pada tahun 1981. Proyek Osborne One ini dirilis pada April 1981. Komputer ini diterbitkan oleh Osborne Computer Corporation, perusahaan yang memang didirikan oleh Adam Osborne. Komputer ini memiliki berat 10,7 kg. Ini dua itu ya. Dua kantong beras yang kecil tuh, yang di retail Indomaret, Alfamart, itu 2 kali bawanya tuh. Kalau sekarang kita bawa kayak gitu kemana-mana, mau nggak? Nggak mau ya. Tabung komputer aja itu berapa kilo? Di rumah masih ada yang punya tabung komputer, monitor, punya ya? Saya masih punya apa ya? Iya saya masih punya, cuman nggak kepake. Saya taruh di gudang. Saya beli lagi LCD gitu kan, daripada pakai itu ngabisin listrik, sekalinya nyolok cus. Nah, udah besar tuh. Strumnya besar ya. Ini harganya 16 juta. Kalau di convert saat ini 16 juta dapat apa? Laptop ya lumayan bagus ya. Laptop ya Lenovo Core i7 Gen 11 kali dapat ya, 16 juta. Perangkat ini sudah mendukung sambungan listrik, adanya baterai cadangan, modem port, jadi ada slot modemnya, keyboard, dan juga penyimpanan data floppy drive 5/4 in yang berjumlah 2. Ini udah gede ini floppy drive-nya. Kemudian yang keempat, ada compact portable pada tahun 1983. Laptop pertama yang kompatibel dengan IBM ini ditawarkan oleh Compaq, berat dan tanpa baterai, lantaran masih menggunakan sistem operasi Microsoft DOS. Laptop ini tidak populer. Kemudian ada Gavila SC pada tahun 1984. Nah ini saya lahir nih. Touchpad pertama ini ditawarkan oleh laptop Gavilan dan berada di atas keyboard. Model komputer ini sudah dilipat dan menyediakan layar LCD serta prosesor Intel 80168 yang kompatibel dengan harga Microsoft DOS. Ya. Pada saat itu mesin tik udah ada, ya. Mesin tik udah ada, komputer sudah kecil begini. Kehadiran komputer Bonwell 1985. Kehadiran komputer ini sukses dengan RAM sebesar 64 KB
Bit apa byte? Kalau B-nya kecil, bit apa byte? Bit ya. Kalau B-nya kecil, bit. Kalau B-nya besar, byte. Floppy drive 3,5 in dan layar LCD laptop ini menjadi yang terbaik di eranya. 64 kilobit buat apa? Kalian buka Word, kalian ketik, itu udah berapa? Udah nggak muat ya. Ya dulu ngetiknya, ya ini kan masih pakai MS-DOS ya, belum ada tuh Microsoft Office itu ya. Yang ketujuh, Compaq SLT 286 pada tahun 1988. Laptop pertama yang sudah dilengkapi dengan baterai harddisk dan LCD. Layarnya menawarkan resolusi VGA full. Notebook ini ditujukan untuk kalangan bisnis. Ya, harganya mencapai harga mobil saat itu. 88. Kemudian yang ke-8, Sharp Multicolor 386 PC 8041 pada tahun 1990. Ini keyboardnya kayak punya di kayak apa? Keyboard catutan ya. Jadi papannya putih, papannya hitam, tombolnya putih, kayak tombolnya rusak terus diganti-ganti gitu. Tapi ini enggak, memang ini dari sananya seperti ini ya. Clocknya mencapai 20 MHz. Laptop ini memiliki USB interface ya. Nah, jadi kalau USB interface itu mulai adanya tahun berapa? Tahun 1997 ya. Ditambah dengan kemunculan WLAN, Wireless Local Area Network-nya. WLAN-nya itu pada tahun 1999. Berkat penggunaan WLAN, notebook ini tidak lagi statis. Hotspot menghubungkan perangkat ke internet dan jaringan kantor serta dapat diakses di mana saja. Ya. Kalau hardware saja berubah, kenapa manusianya enggak? Kan gitu ya. Jadi yang ke-9 ada Apple PowerBook. Apple PowerBook 100 yang muncul pada tahun 1991. Laptop ini dibuat oleh Sony untuk Apple ya. Yang bikin Sony untuk siapa? Apple. Dan memakai trackball. Nah, trackball nih yang ini ya, yang bulat nih, yang di tengah nih, sebagai pengganti mouse. Laptop apa yang saat ini masih ada trackballnya? Nah, ThinkPad ya. Pernah nggak? Itu kenapa nggak dihilangin gitu? Ya, itu satu ciri khas ya. Nggak bisa itu dihilangin. Kalau hilang jadinya nanti sama iPad ya, sama buatan Lenovo juga ya. Makanya Lenovo nggak mau buang itu. Cuman kan kecil merah gitu ya, lebih pakem lah. Nah, ini kan masih bulat kayak punyanya mouse ya, trackball ini, mouse yang masih ada bolanya di dalamnya. Kalau sekarang udah jarang memang pakai bola, pakainya infrared semua ya. Nah, pengganti mouse. Laptop ini mempunyai palm rest atau sandaran tangan untuk kenyamanan. Jadi ditempatkan lengan kita, lalu bisa digeser kiri kanan menggunakan trackball ya. Kemudian Apple PowerBook ini 100 Hz menjadi fitur standar bagi semua laptop ya. Jadi bentuknya laptop nanti seperti ini ya, cikal bakalnya tuh ya seperti ini kan evolusinya. Walaupun saat ini ada yang touchscreen ya. PowerBook 100 ini memakai prosesor 16 MHz, 16 bit CPU dan RAM 2 MB yang bisa diperluas sampai 8 MB. Harddisk sebesar 20 MB. Wah, ini udah keren ini dulu itu. Harddisk 20 MB, layarnya 640 x 480 pixel ya, pasif matrix.
serta sebuah speaker mono ya. Nggak enak dengernya nih. Beratnya sekitar 7 kilo. 7 kilo. Kalau tadi 10 kilo, sekarang berkurang jadi 7 kilo dan harganya 2.500 US dollar. Nah, sini ada lagi Apple PowerBook 500 pada tahun 1988. Penemunya adalah Josh Girpet, menemukan touchpad berdasarkan kapasitansi. Ya, ini masih ada tuh. Muncullah itu touchpad yang kita di laptop kita bisa pakai ke tangan, geser kiri kanan, penggantinya mouse ya. Tapi teknologi ini belum muncul pada laptop sampai 1994. Adalah Apple PowerBook 500 yang pertama kali memakai touchpad ya. Apple menyebutnya trackpad. Ada trackpad, ada trackball ya. Yang segera diikuti vendor lain. Spesifikasi dasarnya memakai prosesor 25 MHz, RAM-nya 4 MB. Ini lebih besar lagi, yang tadi cuma dasarnya 2 ya. Kemudian prosesornya lebih tinggi, yang sebelumnya 16 MHz. Kemudian di 500 ini ada 25 MHz. Layarnya 9,5 in. Handphone ada ya? Enggak ya? Tablet ya. Layar tablet. HDD-nya sampai dengan 320 MB, ukuran yang cukup menakjubkan untuk masa itu ya. Untuk masa itu udah bagus. Kemudian yang ke-11 ada Toshiba Vortex T3400. Ini pada tahun 1994. Toshiba datang dengan laptop pertamanya. Ada 2 model dalam seri Vortex. Layarnya ini monokrom ya. Nah, ini udah mulai naik. Beratnya sudah mulai ringan, 1,8 kg. Nah, ini sudah ada slot PCMCIe-nya. Jadi kalau mau pakai WLAN, pakainya slot PCMCIe atau untuk memorinya juga bisa. Nah, ini banyak jenis-jenisnya tahapan-tahapan menuju laptop sampai saat ini ya. Saya lanjut ke ini aja. Nah, kemudian PDA. Ada PDA, Personal Digital Assistant ya. Ini untuk alat elektronik yang berbasis komputer, bentuknya kecil, bisa dibawa kemana-mana ya, untuk mengorganisir pribadi pada awalnya. Tapi karena perkembangannya kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya seperti kalkulator ya, bisa main game, ada jam ya. Kemudian untuk penerimaan untuk email juga bisa, mencatat memo, merekam video ya. Ada pennya ya. Ya. Jadi bisa disimpulkan PDA adalah penggabungan antara telepon genggam dengan PC ya. Selanjutnya ada Palm Pilot. Ini untuk ini lebih murah, bentuknya muat di saku, menggunakan baterai A3. Lebih jauh, produk ini memiliki kapasitas memori yang lebih besar untuk menyimpan data kontak, catatan, dan agenda. Nah, ini perlu kalian ketahui untuk perkembangan daripada mobile computing. Kenapa nggak tiba-tiba langsung kalian ngelihat handphone, tiba-tiba ada Google Drive, tiba-tiba handphonenya bentuknya iPhone, Android gitu. Sebelumnya itu apa? Nah, itu ya. Nah, sejarahnya seperti ini. Kemudian ada UMPC, Ultra Mobile Personal Computer. Ini dikenal dengan nama micro PC, versi kecil dari komputer pena ya. UMPC bermula dari sebuah proyek yang dikembangkan oleh Microsoft yang dinamakan proyek origami. Ya, bentuknya kayak gini. Ya, setelah alat komunikasi seperti komputer, pager, pernah melihat pager nggak?
Belum ya? Jadi kalau kita pesan telepon ya, telepon dulu ke nomor berapa, kirimkan pesan ke nomor sekian, pesannya adalah saya tunggu, saya sudah ada di rumah, nanti kirim diterima di alatnya, di pagernya si A misalnya, si B telepon ke operator, kemudian pesannya saya sudah ada di rumah, nanti dikirimkan ke pagernya si B. Oh udah, gitu. Ya. Itu pager. Kemudian handphone, laptop maupun sejenisnya ini diciptakanlah sebuah hubungan yang memungkinkan penggunanya ini melakukan komunikasi saat sedang melakukan perpindahan. Jadi kita nggak diem, nggak statis ya. Teknologi ini memungkinkan kita untuk melakukan distribusi data walau kita berpindah dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Pernah ngelihat anak kecil nongkrong, jangankan anak kecil ya. Kenapa kita pada nongkrong di warung kopi? Selain minum kopi biasanya pasti minta internet gratis. Ya kan? Bang, wifi-nya apa bang? Di sini passwordnya gitu kan? Kalau nggak ada, anak-anak kecil sering udah pada pinter scan wifi ya. Saya di rumah ngetes, saya kasih wifi gratis, saya buka ya, free gitu. Nah itu di depan ya banyak bocah-bocah lagi pada ngapain? Minta wifi pak. Oh ya udah. Ntar besoknya lagi buat temennya lagi. Saya ilangin pada bubar. Kata anak saya, kok dihapus? Ya biarin aja gitu. Ya nanti dikasih waktu aja dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau enggak ya dicariin sama orang tuanya kan. Enggak pulang-pulang, enggak taunya nongkrong di rumah Pak Taufik gitu. Nongkrong di luar, enggak saya suruh masuk, di luar aja di jalanan gitu pada duduk di situ. Ya. Terus kalau di password, nah kadang ada yang iseng ya. Kejadiannya di rumah mertua saya di Surabaya. Kok internetnya lemot gitu kan? Nah, taunya saya tanya, pernah ganti itu enggak password yang dikasih sama Telkomnya, kan pakai IndiHome ya? Enggak pernah diotak-atik passwordnya. Ya udah ganti password dulu. Ganti password pun kok masih lemot. Ternyata pas dicek yang pakai lebih dari ya sewajarnya yang ada di rumah itulah ya. Ini punya siapa MAC address-nya gitu kan? Kata mertua saya nggak tahu apa itu MAC address. Udah di situ ada anaknya, ada menantunya. Coba dicek nih, ini punya siapa? Saya dari sini, saya telepon WA gitu kan. Oh ini berarti banyak yang make nih gitu. Ya udah, akhirnya kita masukin MAC address legal aja di situ. Jadi yang nggak legal ya nggak bisa masuk. Gitu. Pada bubar. Setelah itu ya internetnya kenceng karena didaftarkan MAC addressnya. Gitu. Ya, tutup. Nggak dibikin free, masuk mental nggak dapat IP gitu aja. Ya karena yang bisa masuk situ kan yang MAC addressnya udah didaftarin kan. Gitu. Ada keluarga datang situ minta itu, ya daftarin MAC addressnya. Kata mertua saya, ini ribet ini, nanti kalau ada temanku gimana? Ya nggak apa-apa bu, daripada itu dibuka pakai password, nanti passwordnya juga dikasih tahu ke orang gitu. Ya udahlah. Jadi kalau kita punya jaringan ya itu ya. Sekarang kan internet sih murah ya, tapi kalau ada yang gratis kenapa nggak dipakai? Biasa gitu kan, dimanapun gitu. Kemudian contoh yang di sini saat sedang melakukan transaksi dengan bank, kita harus login transaksi atau transfer. Kemudian kita menerima laporan walaupun saat itu kita sedang naik mobil berkecepatan 100 km per jam. Berarti kan cepat ya. Terus ada email masuk, ada WA masuk gitu ya. Ini dapat dilakukan karena kita melakukan koneksi dengan jaringan berbeda tanpa memutus jaringan koneksi itu sendiri. Hubungan seperti itulah yang disebut dengan mobile computing. Ya ini naik mobil yang saya contohkan kemarin naik KRL. Kecepatan KRL berapa? Atau kita lagi naik pesawat ya.
Kenapa di Indonesia ketika kita naik pesawat handphone kita disuruh matiin? Tapi kalau kita lagi pergi umroh ke luar negeri, ke Amerika, nggak pernah tuh disuruh matiin. Kalau saya tanya ke pramugari, iya Pak, ini sesuai dengan undang-undang kita yang ada gitu. Oh, ya udah selesai. Ya. Jadi kan harus logikanya secara internasional kenapa boleh, lalu di Indonesia kenapa nggak boleh gitu kan? Berarti kan ya hati-hati mungkin ya. Ya udah suruh matiin dimatiin. Soalnya kalau kita terbang umroh misalnya, itu kan lebih dari 5 jam ya, 10 jam atau enggak 12 jam ya, atau lebih misalnya. Ya bosen juga kan gitu ya. Kalau kita diem aja, makanya kan untuk menghilangkan bosen nonton video pakai handphone, nah itu kan berarti butuh koneksi ya, seperti itu. Jadi selama kita terkoneksi ke internet, ya semua kita bisa menerima informasi. Ya. Udah kuis aja nih. Dah, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Contoh apa lagi yang sekiranya bisa masuk ke dalam mobile computing? Ya untuk tugasnya nanti ini saya buatkan Google Form ya.